bersama dengan salah satu pelaku industri teknologi di tanah air, Ewin Tan, Country Head Service and Solution PT Fujitsu Indonesia. Selamat siang Pak Ewin, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik sekali. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Baik, Pak Ewin, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin yang pertama boleh kita bahas dulu bagaimana Anda melihat potensi pertumbuhan bisnis teknologi di tanah air ya di tahun 2024. Mungkin khususnya ini adalah tahun politik ya. Apakah ini juga akan menjadi tahun yang baik atau cemerlang untuk sektor teknologi? Pak Ewin, silahkan. Baik. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan teknologi di Indonesia, kita nggak melihat hanya saat tahun politik saja, tetapi kita melihat bagaimana perkembangan dari sebelum COVID, setelah COVID, dan post-COVID. Jadi berdasarkan hasil research, kita melihat pertumbuhan CAGR dari IT, spending itu double digit, 11,8%. Jadi kita melihat sektor-sektor seperti wholesale, construction, dan insurance itu tetap berkembang. Mereka menjadi top 3 driver dari pertumbuhan teknologi. Tentunya itu gampang dipahamin ya. Wholesale kita melihat bagaimana online store menjamur di mana-mana, dan perpindahan dari online menjadi offline juga menjamur di mana-mana, dan itu semua membutuhkan teknologi. Jadi saya percaya sekali pertumbuhan teknologi, bisnis di bidang teknologi akan terus berkembang dan sangat positif. Baik, tapi kan kita tahu bahwa sebetulnya ada beberapa sentimen yang mungkin menjadi penekan juga ya bagi industri teknologi atau sebut saja sektor teknologi. Kita lihat kita saat ini masih berada di era suku bunga tinggi begitu ya. Bagaimana The Fed memutuskan di tahun ini apakah akan memangkas suku bunganya atau tidak, dan juga ini tentunya akan diikuti oleh beberapa bank sentral yang ada di seluruh dunia. Apakah Anda melihat era suku bunga tinggi ini cukup memberikan tekanan kepada industri teknologi khususnya mungkin di tahun 2024 ini? Saya rasa tekanan pasti ada, karena pada dasarnya transaksi yang kita lakukan selalu berdasarkan valuta asing. Oke, jadi apapun yang terjadi dengan The Fed dan valuta asing kita itu akan mempengaruhi sangat banyak. Cuman hal tersebut dapat kita tanggulangin dengan meningkatkan sumber daya alam kita, sumber daya manusia yang kita. Jadi teknologi bisa ditransfer ke negara kita melalui memperkaya kompetensi dari anak-anak bangsa kita. Jadi kita tidak hanya depend terhadap hardware atau infrastruktur, tetapi kita juga bisa berpartisipasi di bidang software development, aplikasi, dan banyak hal lainnya yang bisa kita ciptakan. Baik, lalu dalam konteks investasi teknologi di Indonesia ya, untuk saat ini apa saja yang menjadi fokus produk Fujitsu di Indonesia, dan juga sebetulnya segmen pasar yang sedang dibidik nih sebetulnya saat ini mungkin segmen pasar yang seperti apa? Oke. Kami di Fujitsu selalu mengikuti direction ini dengan sangat ketat sekali. Salah satu yang kita sedang jalankan adalah melakukan rebranding, bagaimana kita membantu customer melakukan transformasi digital. Kita sebut sebagai Fujitsu U-Funds. Di dalam Fujitsu U-Funds ini kita telah memilih 7 area yang akan menjadi fokus kita, dimulai dari manufacturing, di healthcare, di retail, dan juga di public sector. Nah, hal-hal tersebut akan menjadi directions dari Fujitsu Headquarter terhadap Fujitsu Indonesia. Kita akan membantu customer di sektor tersebut. Jadi ambil contoh di manufacturing, kita banyak berhubungan dengan customer kita, bagaimana melakukan automations dengan menggunakan digital teknologi. Tentu saja dengan melakukan automation tersebut, mereka bisa menikmati efisiensi dan tentu saja meningkatkan profit mereka. Baik, kalau dari Fujitsu sendiri, bagaimana perkembangan AI begitu ya, atau artificial intelligence ini bisa memberikan dukungan atau bisa memberikan support untuk industri bisnis ya, utamanya mungkin bisnis teknologi di tanah air ya. Artinya apakah memang AI ini dapat berdampak positif ya? Kita lihat juga ini kan sebetulnya bisa ada kaitannya dengan pemangkasan tenaga kerja. Nah, dan juga jika dilihat SDM-nya, sebetulnya apakah SDM di tanah air ini untuk saat ini memang sudah cukup siap untuk bisa mengadopsi atau menggunakan AI? Oke, saya mulai dulu dengan komitmen Fujitsu untuk artificial intelligence. Kami sudah menetapkan program artificial intelligence yang kita sebut dengan Kojusi. Di dalamnya terhadap 7 faktor, 7 area untuk AI. Salah satunya yang tadi machine learning. Jadi realisasinya dengan kesiapan dari sumber daya manusia dan AI ini sangat erat dengan bagaimana kita bisa memberikan perintah yang tepat terhadap komputer tersebut. At the end of the day, yang mengambil keputusan tetap manusia. AI akan memberikan option, akan memberikan pilihan jawaban dari segala macam analisa yang dia lakukan. Tetap manusia akan melakukan decision making. Oleh karena itu, kesiapan dari kita adalah bagaimana kita lebih fasih dalam menilai
atau memberikan command-command yang tepat terhadap komputer tersebut. Baik, lalu sebetulnya apakah ada inisiatif khusus yang sedang dijalankan atau direncanakan oleh Fujitsu ya untuk bisa mengembangkan produk AI dari Fujitsu sendiri? Atau sebetulnya kalau dari Fujitsu sebenarnya produk apa sih yang sedang diunggulkan begitu? Apa saja, Pak Baik, Ewin? untuk dari AI, saya ingin fokus ke AI Visions, di mana kita membantu customer kita untuk mempergunakan data yang ditangkap oleh CCTV. Sebelumnya kalau kita melihat CCTV fungsinya adalah untuk merekam. Kejadian yang terjadi itu direkam oleh CCTV dan kita sebagai pengguna itu hanya menikmati post-mortem. Setelahnya kita tidak bisa melakukan pencegahan, kita tidak bisa melakukan corrections. Nah, dengan teknologi ini kita dapat melakukan corrections. Mengapa demikian? Karena dengan AI kita akan mendapatkan data bagaimana CCTV atau kejadian di tempat tersebut dan melakukan learning. Ambil contoh paling gampang, misalkan di suatu titik ada orang yang mondar-mandir dan kita bisa mempelajari apa gelagat dari orang tersebut. Apakah gelagatnya positif atau negatif. Dengan tersebut kita bisa melakukan prevention. Kita bisa memberitahukan ke command center akan mengirimkan staffnya untuk mengecek ke lapangan, lalu melakukan investigasi. Kalau sebelumnya yang kita bisa lakukan adalah kita mempelajarin, oh ini kejadian dan kita tahu ini siapa, tapi kita tidak bisa mencegah. Baik, artinya memang yang sedang dikembangkan adalah AI Vision begitu ya. Benar. Dari Fujitsu. Lalu sebetulnya selanjutnya begitu ya, bagaimana pendekatan Fujitsu terhadap inovasi ramah lingkungan ya dalam mungkin proyek atau pengembangan industri teknologi di tanah air sejauh ini? Itu pertanyaan itu area yang sangat menarik sekali. Karena saya sendiri bekerja di Fujitsu dan saya sangat bangga dengan misi dari Fujitsu. Kita selalu menempatkan sustainability sebagai keyword kita dalam hal melakukan bisnisnya kita. Salah satu yang paling nyata itu adalah bagaimana kita membantu untuk mereduce karbon logistik. Jadi kita mempelajarin berapa banyak karbon yang dibutuhkan untuk melakukan delivery dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu kita pelajarin dengan tujuan untuk melakukan pengurangan atau lebih green, lebih sustain. Jadi banyak hal yang telah kita lakukan dan dalam program dan itu membantu supaya kita lebih green, lebih sustain. Baik, lalu terkait dengan pengembangan dengan cara yang ramah lingkungan begitu ya. Ini tantangan-tantangan apa lagi yang dihadapi sejauh ini? Tentu saja kita sangat tergantung kepada ekosistem. Karena pada dasarnya dalam memproduksi suatu produk kita membutuhkan support dari berbagai macam supplier. Apakah supplier tersebut ethical? Apakah supplier tersebut juga menganut prinsip yang sama? Aku rasa tantangan itu harus kita hadapin, tidak bisa kita eliminasi sepenuhnya. Tetapi dengan edukasi yang tepat dan pengarahan yang tepat, kita bisa mengatasi hal tersebut. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan perlindungan data pribadi ya, ini juga tentunya tengah menjadi sorotan dan juga tengah menjadi masalah begitu ya, bahkan sampai lahir begitu ya undang-undangnya ya. Anda sendiri melihatnya dari Fujitsu seperti apa? Artinya mungkin langkah prevention atau mungkin langkah-langkah ke depannya yang perlu diambil begitu dalam industri teknologi yang memang rentan begitu terhadap permasalahan ini. Ya, ini topik yang sangat panas, sangat hangat belakangan ini karena data privacy mungkin di luaran sana atau di negara yang lebih maju sudah menjadi sesuatu yang baku. Di Indonesia mungkin belum banyak mendapatkan perhatian sampai undang-undangnya keluar. Jadi yang kita lakukan di Fujitsu adalah kita sebagai global company, kita selalu comply, kita selalu menurutin peraturan dari pemerintah di negara tersebut, apapun itu. Terlepas dari peraturan pemerintah, kita pun membangun security measurements yang robust. Karena pada dasarnya data tersebut itu sangat penting. Sama halnya dengan data-data financial lainnya yang sangat penting. Itu yang harus kita protect. Yang ketiga adalah kita melakukan edukasi. Kita melakukan edukasi terhadap customer kita, bagaimana mereka men-treat data-data mereka. Jadi, it takes two to tango. Tidak hanya kita sebagai penyedia solusi, tetapi juga pemakai solusi juga harus bisa menjaga data mereka. Baik, tapi sejauh ini berbicara mengenai data privasi ya, bagaimana Anda melihat literasinya sejauh ini? Apakah sudah cukup baik atau memang masih harus terus didorong begitu? Saya rasa masih banyak PR yang perlu kita lakukan. Terutama kita mengharapkan sekali bagaimana dorongan dari pemerintah untuk menggalakkan pentingnya data. Karena di dunia teknologi seperti ini, data itu menjadi tambang emas. Kalau bisa dimanfaatkan, itu akan menjadikan sesuatu yang bernilai. Hal tersebut sangat tidak adil bagi kita sebagai masyarakat yang datanya disalahpergunakan.
Jadi masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Baik, lalu terkait dengan data perlindungan atau juga mungkin privasi dari pengguna ya. Kita lihat ada beberapa sektor atau industri yang memang sekarang sudah menggunakan teknologi ya, atau juga sudah menggunakan AI. Sebetulnya sektor industri mana saja yang rentan begitu ya terhadap serangan-serangan artinya data privasi? Saya rasa hampir semua industri itu rentan karena kita di IT industry kita melihat serangan terhadap security di IT itu masif ke semua industri, tidak pilih. Mungkin sektor mana saja yang mungkin angkanya boleh dibilang Sektor yang paling tinggi di antara yang lain, ya, paling dominan? yang paling dominan saya rasa di financial, karena data-data mereka itu sangat lengkap sekali. Jadi kita bisa melihat data-data yang dikolek oleh bank atau sektor financial itu sangat lengkap sekali dan itu sangat berharga sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Ewin. Lalu selanjutnya, Fujitsu sendiri Pak, bagaimana memandang artinya potensi percepatan kemitraan ya dengan pemerintah Indonesia dalam adopsi teknologi dan juga meningkatkan daya saing digital dengan negara-negara lain? Ini sesuatu yang menarik. Dengan pemerintahan kita melakukan banyak koordinasi, kita banyak melakukan sharing knowledge. Belum lama ini kita bekerja sama dengan pemerintah untuk introduce teknologi superkomputer kita yang sekarang itu dipakai oleh pemerintahan Jepang. Dan kita disambut dengan baik. Mereka melihat bahwa teknologi ini itu dapat diadopsi. Jadi penilaian saya bahwa pemerintah sangat open terhadap kerjasama ke kita sebagai pelaku industri untuk mendatangkan teknologi terbaru. Dan kita sangat optimis dengan pemerintahan untuk tetap melakukan digital transformation bersama.